Dinda, Dinda. Iya, Ma, kenapa? Kenapa, Ma? Sakit kepala aku, Nak. Habis makan apa? Tidak tahu, tiba-tiba pusing. Ayo, Ma, aku antar ke konsultasi ahli gizi. Ayo. Masuk, Bu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan Ibu, nama saya Nur Fadila selaku nutrisionis atau ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Baik, kalau boleh saya tahu dengan Ibu siapa? Nah, baik Bu, perkenalkan saya Bu Dinda, anaknya dari Bu Vita. Baik, Bu Dinda dan Bu Vita ya, senang sekali bisa bertemu. Apa kabar hari ini? Ya. Akhir-akhir ini saya sering merasa lemas dan pusing, Ibu. Nah, iya Bu, makanya saya dampingi mamaku supaya lebih jelas mendengar sarannya. Terima kasih Bu Dinda. Oh, ada yang ikut juga datang hari ini? Iya Bu, perkenalkan nama saya Ewi. Saya juga ingin mengetahui tentang pola makan sehat. Wah, ini pas sekali ya. Hari ini kita akan membahas pola makan sehat untuk membantu mengontrol tekanan darah. Nah, sebelum dimulai, Bu Vita, boleh saya tahu makanan apa yang biasa dikonsumsi setiap hari, termasuk cemilan atau minuman ya? Biasanya saya sering makan nasi, gorengan, daging juga, dan saya suka cemilan keripik yang asin-asin dan juga minumannya itu es teh manis. Mama saya memang suka yang makanan yang asin, Bu. Kami sudah coba untuk mengurangi tapi susah sekali. Baik, terima kasih sudah berbagi. Informasi ini membantu kami menentukan pola makan yang cocok. Baik Bu Dila, saya sudah siapkan panduan visual untuk pola makan sehat untuk hipertensi. Ibu Nela, bisa minta tolong panggilkan Ibu Masita? Oh iya, baik Bu. Waalaikumsalam. Baik Bu, di sini saya atas nama Masita Lestari. Di sini saya sebagai ahli gizi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hipertensi. Jadi Bu, tekanan darah tinggi atau hipertensi itu terjadi ketika tekanan darah lebih tinggi dari ambang batas normal. Namun jika tidak dijaga, ini bisa menyebabkan penyakit jantung, stroke, dan penyakit lainnya. Astagfirullah, nggak menyangka bisa separah itu. Betul Bu, saya juga baru tahu ternyata hipertensi bisa berbahaya sekali. Iya Bu Vita dan Ibu Ewi, tapi tenang saja, pola makan sehat bisa membantu menurunkan resiko. Kami akan memberikan langkah-langkah yang mudah untuk dijalani. Inilah panduan pola makan sehat untuk pasien hipertensi. Baik Bu Vita, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk membantu mengontrol tekanan darah. Yang pertama itu kurangi garam. Garam sebaiknya maksimal 1 sendok teh sehari. Makanan asin bisa meningkatkan tekanan darah. Ini yang berat Ibu, saya suka sekali makanan yang asin-asin. Dan yang kedua itu perbanyak buah dan sayur. Buah dan sayur mengandung kalium yang bisa membantu menurunkan tekanan darah. Kalau buah Ibu, buah apa yang paling disarankan? Kalau buah-buahan, Ibu bisa mengambil seperti buah pisang, buah jeruk, kemudian sayuran-sayuran hijau yang berkalium tinggi, namun bagus untuk jantung. Dan yang ketiga itu Ibu, pilih protein rendah lemak. Contohnya seperti coba gantikan daging merah dengan ikan atau tempe tahu yang lebih rendah lemaknya. Wah, pas sekali Ibu. Mama saya suka sekali makan ikan. Kemudian menghindari gorengan dan juga makanan-makanan olahan yang dapat mengandung banyak lemak
lemak jenuh dan juga garam. Wah, ini tantangan bagi saya karena saya suka sekali sama gorengan. Bu, kita bisa mencoba kurangi pelan-pelan. Nanti bisa diganti dengan cemilan lebih sehat. Nah, Bu Vita, sekarang mari kita coba susun rencana makan. Ada makanan favorit yang ingin tetap dikonsumsi? Saya suka sekali makan ikan, tapi biasanya asin, Ibu. Kalau begitu kita bisa menggunakan bumbu alami seperti bawang putih, kunyit, dan juga jeruk nipis untuk sebagai pengganti garam. Wah, ini ide bagus Bu, rasanya tetap enak dan lebih sehat. Saya juga mencoba Bu, biar masakan di rumah lebih sehat. Terima kasih Bu Vita dan Ibu Dinda, juga Ibu Ewi sudah berkomitmen untuk mencoba pola makan yang sehat ini. Seperti perubahan kecil akan membawa manfaat besar untuk kesehatan. Terima kasih atas sarannya, Ibu. Saya merasa lebih tenang sekarang. Saya juga merasa lebih termotivasi untuk mencoba pola makan sehat. Sama-sama Ibu, ingat kesehatan kita adalah investasi, semangat selalu dan jika ada pertanyaan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan saya. Baik Bu, terima kasih banyak. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, senang bisa bertemu Ibu lagi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Pagi Bu, alhamdulillah saya merasa lebih baik sekarang. Tekanan darah saya juga lebih stabil. Alhamdulillah Bu, saya senang mendengarnya. Itu tandanya Ibu sudah mengikuti saran-saran yang sudah saya anjurkan. Iya Bu, saya sudah mengurangi konsumsi garam dan memperbanyak sayuran dan buah seperti yang Ibu sarankan. Alhamdulillah ya Bu, itu langkah yang sangat tepat. Menjaga asupan garam sangat penting untuk tekanan darah Ibu tetap stabil. Bagaimana dengan asupan makanan lainnya Bu? Untuk nasinya Bu, saya sudah mengurangi porsinya dan sekarang saya lebih sering makan singkong dan ubi rebus. Alhamdulillah pilihan sangat baik Bu. Makanan yang besar seperti ubi, singkong bisa membantu menjaga kesehatan pencernaan dan mengontrol gula darah. Apakah Ibu juga merasa kenyang lebih lama? Betul Ibu, saya merasa kenyang lebih lama dan tidak terlalu ingin mengemil. Alhamdulillah Bu, tetap pertahankan ya Bu. Oh iya, bagaimana dengan aktivitas fisiknya? Apakah Ibu masih rutin jalan pagi? Iya Bu, sekarang saya sering jalan sekitaran 30 menit di dekat rumah. Wah, luar biasa ya Bu, aktivitas fisik seperti itu bisa membantu memperbaiki sirkulasi darah dan menurunkan tekanan darah. Ibu jangan lupa ya untuk meminum air setelah jalan pagi. Baik Ibu, kadang saya juga minum air hangat setelah jalan pagi. Bagus sekali Ibu, pastikan Ibu meminum air 6-18 per hari untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi ya. Oh iya, apakah ada yang Ibu ingin ditanyakan seputar pada pola makan? Mungkin tentang cemilan sehat Ibu, cemilan apa yang baik untuk saya? Untuk cemilan, Ibu bisa memilih buah-buahan segar seperti apel, pir, atau pepaya. Ibu juga bisa makan makanan tapi dalam jumlah yang sedikit saja, karena kalorinya itu cukup tinggi. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya.
sama-sama Ibu, semoga pola makan dan aktivitas yang Ibu lakukan bisa terus dijaga ya. Dan jika ada perkembangan atau keluhan, Ibu bisa menghubungi saya atau langsung bisa datang ke sini Ibu ya. Baik Ibu, saya permisi dulu ya. Ya Bu, hati-hati ya. Terima kasih kunjungannya. Kesimpulannya, konseling gizi untuk lansia dengan hipertensi menunjukkan bahwa konseling gizi efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan diet lansia. Penelitian kami menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman tentang gizi seimbang dan pola makan sehat setelah intervensi konseling yang dapat membantu mengelola hipertensi. Edukasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan perubahan pola makan yang positif dan mencegah komplikasi lebih lanjut akibat hipertensi. Konseling ini juga menekankan pentingnya pemilihan makanan yang tepat dan penghindaran bahan makanan berisiko tinggi bagi kesehatan lansia. Baik teman-teman, itulah tadi video konseling gizi pada lansia dengan riwayat penyakit hipertensi. Nah, untuk menambah wawasan kita lebih lanjut tentang hipertensi, mari kita simak video selanjutnya. Siapa yang tidak mengenal penyakit tekanan darah tinggi? Bahkan, sebagian orang mendengarkannya saja sudah khawatir. Apa yang membuat orang menjadi khawatir? Apakah benar ini merupakan penyakit keturunan? Menurut WHO, hipertensi adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah memiliki tekanan darah tinggi, yaitu di atas 140/90. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan. Bahkan, gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke, hingga kematian. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan pemeriksaan secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap bulan oleh seluruh orang dewasa. Cara memantaunya adalah dengan mengenal gejala hipertensi. Apa gejala hipertensi? Gejala hipertensi yaitu sakit kepala parah, sesak nafas, mimisan, kulit memerah terutama pada wajah dan leher, pusing, nyeri dada, gangguan penglihatan, ada darah dalam urin. Lalu, apa saja pencegahan yang dapat dilakukan? Risiko untuk mengidap hipertensi dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi garam. Jangan melebihi 1 sendok teh per hari. Melakukan aktivitas fisik teratur, seperti jalan kaki 3 km atau olahraga 30 menit per hari. Minimal 5 kali dalam seminggu. Tidak merokok dan menghindari asap rokok. Diet dengan gizi seimbang, mempertahankan berat badan ideal dan menghindari konsumsi alkohol. Keluarga berperan penting dalam upaya pencegahan hipertensi yang bisa disebut dengan family empowerment. Keluarga tercinta kita sangat berperan penting dalam rangka mencegah kenaikan tekanan darah. Beberapa dukungan keluarga, diantaranya yaitu menyediakan makanan sesuai anjuran diet hipertensi, mengajak keluarga memanfaatkan waktu untuk aktivitas positif supaya menghindari malas-malasan, sesekali melakukan rekreasi untuk menghindari stres, serta budidayakan ikhlas untuk ketenangan hati. Apa saja yang dapat dilakukan untuk pengobatan hipertensi? Apabila tekanan darah meningkat disertai tanda gejala yang merugikan, segeralah untuk memeriksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat. Hipertensi dapat dikontrol dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan
Lakukan aktivitas yang baik dan sehat. Yang kedua, makan makanan yang bergizi dan menghindari pantangan-pantangan hipertensi. Yang ketiga, hindari hal-hal pencetus hipertensi. Dan yang terakhir, atur pola tidur yang baik. Ayo cegah hipertensi. Penyakit hipertensi merupakan penyakit yang membunuh secara diam-diam atau silent killer dan menyebabkan komplikasi, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, serta kebutaan. Usia di atas 15 tahun berpotensi terkena penyakit hipertensi. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok. Hindari konsumsi garam berlebihan atau makanan yang mengandung garam setara dengan 2000 mg. Hindari alkohol, kelola stres. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Hindari faktor resiko hipertensi sejak dini. Jangan tunda, ketahui tekanan darahmu secara rutin. Ayo, cegah hipertensi mulai sekarang. Pesan dari video ini yaitu setiap langkah kecil menuju hidup sehat merupakan investasi terbesar untuk kebahagiaan dan kenyamanan kita. Maka dari itu, mari kita menjaga pola makan, rutin bergerak. Perubahan itu membutuhkan waktu, tapi ingat bahwa setiap usaha dan sekecil apapun itu adalah langkah menuju kesehatan yang lebih baik. Pelan-pelan, asalnya konsisten, pasti kita bisa. But only if you listen.